Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Ramadhani Irwan, NIM 2222112 dari Administrasi Publik Reguler 3 akan mempresentasikan tugas kelima mengenai pengawasan pembangunan daerah, yaitu adapun pembahasan 1. Pengertian pengawasan, 2. Tujuan pengawasan pembangunan, 3. Jenis-jenis pengawasan pembangunan, 4. Prinsip-prinsip pengawasan pembangunan, dan juga 5. Hambatan pengawasan pembangunan daerah. Adapun pengertian pengawasan pembangunan, yaitu bagian A, menurut Jamaluddin Tanjung dan Supardan, yaitu mengemukakan pengertian pengawasan yaitu salah satu fungsi manajemen untuk menjamin agar pelaksanaan kerja berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan, dan juga dengan pengawasan dapat diketahui sampai di mana penyimpangan, penyalahgunaan, kebocoran, pemborosan, penyelewengan, dan lain-lain kehendak di masa yang akan datang. Jadi, keseluruh dari pengawasan adalah kegiatan membandingkan apa yang sedang atau sudah dikerjakan dengan apa yang direncanakan sebelumnya. Karena itu, perlu kriteria norma, sumber, standar, dan ukuran tentang hasil yang ingin dicapai. Adapun menurut Harold Fons dan Chair Daniel berpendapat bahwa perencanaan dan pengawasan merupakan dua sisi mata uang yang sama. Dengan demikian, jelas bahwa tanpa rencana maka pengawasan tidak mungkin dapat dilaksanakan, karena tidak ada pedoman atau petunjuk untuk melakukan pengawasan itu. Rencana tanpa pengawasan akan cenderung memberi peluang timbulnya penyimpangan, penyelewengan, dan kebocoran tanpa ada alat untuk mencegah. Oleh karena itu, diperlukan adanya pengawasan. Adapun tujuan pengawasan pembangunan, 1. Menjamin ketetapan pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana tersebut, kebijaksanaan dan perintah. Yang kedua, melaksanakan koordinasi kegiatan-kegiatan. Yang ketiga, mencegah pemborosan dan penyelewengan. Yang keempat, menjamin terwujudnya keputusan masyarakat atas barang dan jasa yang dihasilkan. Yang kelima, membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi pemerintahan. Adapun jenis-jenis pengawasan, 1. Pengawasan inter dan ekstern. Pengawasan inter adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada di dalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan. Pengawasan dalam bentuk itu dapat dilakukan dengan cara pengawasan atasan langsung atau pengawasan melekat built-in control atau pengawasan yang dilakukan secara rutin. Pengawasan ekstern adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang berada di luar unit-unit organisasi yang diawasi. Yang kedua, pengawasan preventif dan represif. Pengawasan preventif lebih dimaksudkan sebagai pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan. Lazimnya, pengawasan ini dilakukan pemerintah dengan maksud untuk menghindari adanya penyimpangan pelaksanaan keuangan negara yang akan membubarkan dan merugikan negara lebih besar. Pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan itu dilakukan. Pengawasan model ini lazimnya dilakukan pada akhir tahun anggaran, di mana anggaran yang telah ditentukan kemudian disampaikan laporannya. Adapun pengawasan aktif dan pasif, yaitu pengawasan dekat atau aktif dilakukan sebagai bentuk pengawasan yang dilaksanakan di tempat kegiatan yang bersangkutan. Hal ini berbeda dengan pengawasan jauh atau pasif yang melakukan pengawasan melalui penelitian dan pengujian terhadap surat-surat pertanggungjawaban yang disertai dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran. Adapun prinsip-prinsip pengawasan pembangunan, 1. Bullish of rights atau hak atas lahan, yaitu kewenangan untuk mengatur hak atas lahan, hubungan antara orang atau badan dengan lahan, dan perbuatan hukum mengenai lahan. Yang kedua, police power atau pengaturan
kewenangan menerapkan peraturan hukum atau peraturan pengawasan dan pengendalian pembangunan di atas lahan kegiatan manusia yang menghuninya dan menjamin kesehatan umum. Keselamatan dalam kesejahteraan seringkali dianggap sebagai limitation of private property individual right, dan juga eminent domain atau pencabutan hak atas lahan, yaitu kewenangan tindakan mengambil alih atau mencabut hak atas lahan di dalam batas kewenangan dengan kompensasi seperlunya dengan atasan untuk kepentingan umum. Yang keempat, taxation, yaitu kewenangan mengenai beban atau pungutan yang dilandasi kewajiban hukum terhadap perorangan atau kelompok atau pemilik lahan untuk tujuan kepentingan umum. Yang kelima, spending power atau government expenditure, yaitu kewenangan membelanjakan dan publik untuk kepentingan umum melalui APBN dan atau APBD. Adapun hambatan-hambatan pengawasan pembangunan daerah terdapat 8, yaitu kurang informasi mengenai data produktivitas, terutama melakukan perbaikan dan acap kali terdapat kekurangan kemampuan untuk kerincian hasil yang dicapai oleh manajemen, dan juga bidang tanggung jawab yang kurang cukup jelas dirumuskan sehingga tidak jelas pula bentuk dan lingkungan pelimpahan tugas itu, dan juga penyampaian tugas petunjuk kerja secara jelas sering tidak terjadi, dan hal ini memperlibatkan adanya komunikasi yang tidak wajar. Selanjutnya, meningkatkan lingkup dan kegiatan usaha masing-masing, dan juga jabatan-jabatan dalam manajemen makin memerlukan spesialisasi dan tentunya memerlukan koordinasi. Berkembangnya manajemen partisipatif sehingga menghendaki adanya tukar-menukar informasi pimpinan dan unsur-unsur manajemen formal dan informal untuk dapat memelihara industrial peers dan antar perusahaan. Pertumbuhan jaminan komunikasi memerlukan koordinasi secara inter dan antar perusahaan. Dan juga yang terakhir, cepatnya terjadi perubahan sehingga menghendaki kecepatan adaptasi bagi tenaga baru. Kemampuan adaptasi ini bergantung dan sistem komunikasi manajemen. Baiklah, itulah yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.